saya Nikta Gina. Kita bertemu lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy episode 12. Tapi karena sekarang kita juga berkolaborasi sama Noise, jadi di Noise ini adalah episode yang kedua. Pokoknya buat moms nih gak bosan-bosannya loh aku untuk selalu mengingatkan untuk follow Instagramnya Lifeboy untuk bisa dapat informasi-informasi terupdate ya di @lifeboyid, dan juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy di Lifeboy ID supaya nanti kalau misalnya ada episode baru dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, moms langsung tahu dan bisa menjadi yang terdepan gitu untuk nontonnya. Plus juga bisa dengerin di Noise ya. Nah sekarang ini kita akan ngobrol. Ini pembahasan yang pelik banget. 1 bulan yang lalu mungkin orang tua terutama moms ini lagi sibuk-sibuknya ngurusin anak sekolah, termasuk saya karena anak saya baru masuk SD ya kan. Nah kita ngobrolin tentang apakah sekolah aman untuk si kecil. Tapi saya juga tidak sendiri, tetap bersama ada expert seorang dokter dan juga ada moms inspiratif. Dokternya masih sama. Ada dokter idolaku, ada dokter Mesti Aryo Tejo. Halo dokter. Halo dokter Gina. Halo mam semua. Senang ketemu lagi. Halo dok. Senang sekali ketemu sama dokter Mesti. Dokter Mesti nih tadi di balik layar kita juga ngobrolin seputar sekolah. Ya ampun gak ada betapa habisnya. Iya gak ada habisnya ya. Seorang dokter aja pusing ngurusin sekolah anak, apalagi moms yang mungkin butuh tambahan informasi gitu ya tentang sekolah buat si kecil tuh seperti apa gitu. Dan kebetulan ada seorang wanita cantik yang juga inspiratif. Pasti moms mengenal beliau banget kalau di sosial media nih kayak parentingnya menyenangkan sekali. Anaknya 2 lucu-lucu, ada Freya sama Ilaya. Betul ya? Betul ini sekali. Dia ada moms Dwi Handayani. Halo. Halo Kak. Apa Halo dok. kabar? Salam kenal. Baik, sebenarnya kita udah kenal sih ya. Iya udah kenal ya. Dan basa-basinya salam kenal. Bener, salam kenal. Aku gak bilang salam kenal loh. Oh iya benar ya. Karena pertanyaannya apa kabar? Apa kabar, benar. Iya, baik betul. Alhamdulillah. Grogi soalnya. Iya Allah. Ini gitu. Biasa aku manggilnya Uwi. Kita panggilnya Uwi. Iya. Mams Uwi aja Iya, gak Mams apa-apa Uwi, ya. Mams Uwi, Atau gak Uwi apa-apa. aja juga gak apa-apa Uwi ya. aja gak apa-apa iya. Iya, Kan kita oke. sesama moms juga ya. Oke baik. Udah pada tahu ya kayaknya orang-orang gak bisa dibohongin single gitu. Gak bisa ya. Dari body udah kelihatan. Aduh kita Iya. ibu-ibu Iya. banget. Oh my god. Nah tapi kalau walaupun kita sudah ibu-ibu, tapi terkadang ilmu parenting kita tidak expert banget sebagai ibu-ibu Betul ya. banget. Apalagi nih masalah pelik tentang sekolah. Ya Allah, bikin pening, bikin pusing 7 keliling. Kebetulan dokter Mesti juga baru memasukkan anaknya ke sekolah baru ya. TKB iya, TKB-nya pindah sekolah baru, yang adiknya masih di playgroup gitu ya, masih di sekolah yang lama. Oh oke. Kalau Uwi, Freya sama Ilaya udah sekolah juga kan? Udah, kalau Freya itu masih baru masuk TKA. Iya. Kalau Ilaya baru mau masuk nih Agustus ini. Oh mau masuk playgroup ya? Iya. Ih gemes banget ya ampun. Dia lebih duluan masuk dari kakaknya secara umur karena dia lebih dapat privilege siblings di sekolah. Oh Kalau oke. kakaknya dulu harus antri dulu, jadi Oh, gitu. dapatnya setelah 3 tahun. Oh baik. Itu gunanya kadang-kadang ya Betul. sekolah ada sibling-siblingan. Dan Benar. termasuk saya yang juga baru anaknya masuk SD bulan Wah. Juli kemarin. Wah, Jadi another kayak level. iya benar. Jadi kayaknya kita masalahnya sama ya. Yap. Bisa saling Betul. ngobrol satu sama lain. Sekolah tuh menurut aku kayak mencari sekolah yang tepat buat Iya. anak sulit sekali. Kalau bisa nih satu Jakarta aku jelajahi untuk mencari sekolah banget. gitu. Bener Itu kan yang ya dok ya? kulakukan. Bener ya? Emang iya dokter juga begitu? Iya, aku kelilingnya, aku bikin list sampai 10, 12. Aku bikin sheet Excel-nya gitu, kurikulumnya apa, kemudian fasilitasnya apa, gitu-gitu. Wow, Uwi gitu juga. Kalau aku masih di tahap tanya-tanya temen yang udah berpengalaman. Oh. Jadi masih di list dulu Iya. supaya nanti bisa sekalian didatengin. Karena memang sarannya juga harus kita lihat langsung sendiri Iya kan. benar. Berarti aku salah ya. Ketika anak aku playgroup, aku memilih kayak yang Yang dekat mana rumah. yang paling dekat rumah. Itu Iya, betul jadi kok, itu memang betul. Salah satu opsi betul. kan, bener. Yang paling
penting justru. Jarak berapa juga masuk di sheet. Oh, jarak berapa juga masuk ya karena kalau kayak kejauhan gitu, misalnya aku tinggalnya di Jakarta, sekolah anak aku di Bogor kan nggak mungkin ya. Anaknya pingsan sih ya Bun. Di perjalanan dia capek ya. Nah tapi ini mungkin buat moms yang mengalami yang relate sama kita gitu ya, baru masukin anaknya ke sekolah, atau mungkin ada moms yang baru banget kayak Uwi, untuk Ilaya baru banget mau masuk sekolah, mungkin kayak, atau ada yang belum sekolah kayak tahun depan nih anak aku harus sekolah gitu. Milih sekolah sulit ya dok? Iya. Kriterianya tuh harus gimana sih dok? Nggak ada kriteria sekolah yang sama untuk masing-masing keluarga ya. Karena setiap keluarga aja kan value-nya beda. Ada yang lebih penting, pokoknya buat aku yang penting adalah fondasi agama misalnya. Ada yang buat aku yang penting anakku akademisnya mantap gitu. Jadi kembali lagi sesuai nilai-nilai keluarga yang dianut sih. Tapi yang pasti satu, udah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penting sekali untuk anak tuh masuk sekolah itu nggak langsung sekolah SD misalnya, tapi PAUD. Jadi pendidikan anak usia dini itu sudah banyak manfaatnya dari penelitian gitu. Di antaranya anaknya performa akademisnya lebih baik, kemungkinan dia drop out atau keluar dari sekolah tuh lebih kecil. Kemudian kemampuan untuk menganalisis masalah juga lebih baik. Jadi anak usia 2-3 tahun kalau memang mau gitu, orang tuanya juga setuju, ya aku pingin deh anakku gitu, ya baik untuk dimasukkan ke PAUD. Berarti dari 2 ya dok, umur 2 ya? Sebenarnya patokan umur berapa masuk sekolah tuh nggak ada, tapi memang studi yang sahihnya terpercaya, penelitiannya itu anak-anaknya subjeknya usia 2-3 tahun. Oh, jadi alangkah lebih baik jika lo masuknya ke PAUD, ketimbang kan ada juga orang tua yang anak gue mah les aja dulu gitu, atau langsung kayak TK aja atau gitu kayak ya. les calis tuh ntar langsung ke TKA, atau misalnya ntar yang penting udah bisa baca tulis bisa langsung masuk SD gitu. Enggak ya dok ya? Sebenarnya kembali lagi kepada pilihan orang tua tadi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Prinsipnya adalah yang penting si anak itu distimulasi optimal sesuai usianya. Nah, pertanyaannya di rumah mampu nggak? Misalnya anaknya stimulasi langsung menyerah. Misalnya anaknya di rumah, karena kan kadang tuh orang tua fokus stimulasi itu apa? Cuma anak sampai jalan. Habis jalan udah selesai. Akhirnya banyak anak, kok anakku belum bicara ya tiba-tiba pas 3 tahun gitu. Karena sebenarnya setelah anak bisa jalan, stimulasi tuh nggak berhenti di situ gitu. Habis itu anaknya misalnya diajar kemandirian gitu, pakai kancing baju sendiri, misalnya motor halusnya diajar udah mulai coret-coret. Nah di rumah ada yang nemenin nggak si anaknya coret-coret gitu dengan berantakan semua tempatnya, misalnya ada nggak yang rapihin. Kalau dirasa, wah kayaknya aku nggak mampu nih stimulasi anakku optimal di rumah, ya atuh masukkan ke PAUD. Karena sekarang PAUD juga gratis, program pemerintah Kemendikbud juga ada gitu. Oh, jadi nggak ada alasan untuk kayak enggak atau sekolah mahal, antar aja lah, tunggu SD aja atau gimana gitu ya. Nah kalau Uwi sendiri waktu itu akhirnya menyekolahkan Freya umur berapa? Umur 3 tahun. Kalau Ilaya berarti umur 2 tahun. 2 tahun. Nah waktu itu akhirnya kayak oke, Freya masuk umur 3 deh gitu, atas pertimbangan apa? Iya. Jadi sebenarnya dengan masuk sekolah itu ya pertimbangannya kayak gitu tadi. Ada hal yang mungkin tidak bisa aku berikan ke Freya. Contohnya sosialisasi dengan anak seumur. Dulu di Freya itu kita tuh selalu dapat rumah tetangganya itu hampir nggak ada yang keluar. Jadi nggak ada anak-anak, nggak ada orang, jadi nggak ada orang. Kayaknya saya tinggal sendiri di komplek gitu. Jadi dan tidak ada anak seumuran, sehingga dia kayak ngerasa dia butuh komunikasi lebih sama anak seumuran, dan itu bisa didapatkan di sekolah. Karena anak-anak itu kan harus melihat hal-hal baru untuk bekal mereka juga. Nah kemudian sekolah itu juga sebagai persiapan dia untuk diri dia sendiri. Jadi kayak misalnya di sekolah tuh biasanya akan lebih mudah belajar daripada di rumah kadang. Karena apa? Kalau di rumah kan dia merasakan lebih nyaman sama ibunya. Sedangkan di sekolah kan dia merasa lebih, dia harus melihat habit orang-orang baru. Termotivasi sama teman-temannya, kok bisa aku gak bisa gitu ya. Dan dulu Freya itu anak yang mungkin memang wajar ya, katanya tiap anak umur anak itu gak semua punya fokus masing-masing. Nah Freya memang anak itu tidak bisa fokus. Dia memang banyak sekali bergerak. Sehingga aku bingung bagaimana ya nyuruh Freya fokus. Nah jadi dilatihnya justru di sekolah. Karena kan di sekolah itu dia
ada momen-momen dia akan melihat teman-temannya, kok dia bisa ya duduk lama kayak gitu. Dan benar, dalam waktu 1 tahun banyak banget perubahan yang aku rasain tentang Freya, dan dia jadi merasa lebih siap dan matang untuk dirinya sendiri. Nah, itu dia salah satu manfaatnya ya, Dok, ya, untuk ikut PAUD. Jadi kayak ketemu sama teman sesamanya gitu, atau lebih besar. Iya, kayak ngelihat mungkin kayak kok bisa. Apakah itu bisa tergolong nggak kompetisi kan ya, Dok, kalau begitu? Enggak, justru terinspirasi. Terinspirasi bahasanya. Nah, dulu waktu itu akhirnya Uwi menyekolahkan Freya di situ. Ada pertimbangan nggak? Maksudnya waktu itu kayak pokoknya Freya itu kayak tadi kan Dokter Mesty bilang basic pondasinya harus yang agama dulu atau apa dulu gitu. Uwi ada gitu juga? Iya, kalau basicnya itu karena Freya itu kan masih di bawah umur untuk masuk sekolah kan, hitungannya yang PAUD itu. Jadi aku pengen bagaimana dia tetap merasakan kasih sayang di sekolah itu. Dan karena kan anak-anak itu kan bukan diajarin tapi kan dibimbing kan. Iya, betul. Nah, di sekolah yang aku pilih adalah kedekatan guru dan muridnya itu bagus. Nah, jadi anak-anak itu butuh kedekatan itu di sekolah pun, karena dia kan di rumah sering mendapatkan itu. Kalau dia di sekolah cuma dikasih tugas, cuma diajarin duduk doang, itu akan membuat mereka kayak bosen dan merasa sekolah nggak menyenangkan gitu. Sedangkan kalau mereka main sama gurunya komunikasi dan dikasih sesuai passionnya mereka, dia akan lebih senang gitu ke sekolah. Nah, jadi dulu tuh Freya itu, dulu aku memang masih clueless banget ya. Karena Freya memang aku tujuannya untuk dia berkomunikasi sama teman sebaya, makanya aku masukin sekolah. Dan memang aku melihat teman-teman aku, pada sekolah di sini ya, aku cek dulu jaraknya jauh banget, Kak. Dulu jaraknya jauh banget. Dia ke sekolah itu 1,5 jam. Wow. Tapi emang rekomendasi temen dan mams-mams tuh mengalahkan expert loh. Iya ya. Ya kayak lu sekolah di sini aja sekalian kayak lumayan udah punya temen nongkrong. Bener. Nah, makanya itu nggak salah buat moms yang kadang-kadang masih clueless, mereka masih ngerasa tertinggal, jangan merasa berkecil hati karena memang justru kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Akhirnya kayak ngerasa ini nggak mungkin sejauh ini. Freya tuh kasihan, capek di sekolahnya jalan aja cuma 2 jam, tapi perjalanannya pulang pergi 3 jam. Ya Allah. Anak gue. Akhirnya pindah. Akhirnya kita yang pindah rumah. Ya Allah. Ini luar biasa. Level. Parah. Keren banget ya benar. Karena memang pertimbangannya pindah rumah bukan untuk dia doang ya, tapi memang pekerjaan aku dan Putra itu pusatnya lebih banyak di daerah Jakarta Selatan. Anak Jaksel. Jadi dan aku sebenarnya dulu tinggalnya memang di Jaksel. Jadi aku tuh taunya emang daerah situ. Pas ikut suami memang agak jauh sekali. Jadi aku merasa aku clueless nih di daerah ini. Sebenarnya aku tuh nggak bisa. Untuk suaminya baik ya. Kalau kayak suami saya, ya lo nikmatin udah tinggal di sini, bagus, gue kasih lo rubah. Nah, alhamdulillah waktu itu kita kumpulin rezeki, terus kayak kalau kita ada uang, kita tunggu Freya juga udah mulai naik kelas, ada rezeki kita pindah aja gitu. Akhirnya sekarang udah deket nih jaraknya. Udah deket jaraknya, dan pekerjaan pun jadi lebih mudah. Karena dulu pas di rumah yang lama itu ruang bermain, ruang kerja, ruang nonton TV, ruang bercengkrama itu satu jadi ruang. Satu, tapi bondingnya jadi kuat banget. Betul itu banget. Jadi itu benar-benar alhamdulillah rumahnya tiap hari berantakan ya Bun. Kan itu karena warna-warni baru masuk tuh ada warna kuning, hijau, merah yang megah gitu ya, merah membara. Wah, itu alhamdulillah sih anak-anak jadi ngerasa masa kecil selama 3 tahunnya itu memang penuh dengan hal-hal yang warna-warni. Betul. Gitu. Tapi akhirnya kan tadi Uwi bilang bahwa ya aku lumayan clueless. Akhirnya gimana teman-teman aja gitu sekolahin di situ dapat informasi dari teman-teman. Tapi coba merasa gitu. Ternyata memang bagus sekolahnya. Bagus karena kan sebelum sekolah pasti ada trial class. Iya. Nah, itu penting banget sih buat kita tahu ketika kita datang ada trial class-nya enggak. Iya. Jadi bisa kita lihat. Dan pertama kali Freya di situ, amaze-nya itu dia kan katanya kalau misalnya anak yang enggak butuh kita boleh nunggu di luar ya. Mams lebih baik di luar. Karena ini memang khusus anak-anak tuh biar berkomunikasi satu sama lain dengan gurunya aja. Nah, tapi Freya itu pas baru masuk bener-bener kayak mama nunggu di luar ya. Iya, bye. Kayak wow, senyaman itu ya. Senyaman berarti itu emang sudah nyaman. Ya sudah. Jadi akhirnya
kita mau nyari di mana lagi, takutnya kalau kita pindah lagi dia nggak nyaman, dan kebetulan kita juga butuh pekerjaan yang memang pindah rumah. Jadi inilah waktu yang tepat untuk kita beranjak dari sini. Asik. Gitu. Beranjak dari tempat yang lama untuk menatap masa depan di tempat yang baru. Asik. Nah itu tadi untungnya Freya kan tipenya seperti itu ya Dok. Maksudnya kayak oke, Mama tunggu sini ya, Freya masuk sendiri. Oke, Freya akan menjalani semuanya sendiri gitu. Tapi kan ada ya Dok anak-anak yang kayak nggak berani. Aku aja pribadi ya, waktu kecil, waktu TK itu mama aku kayak 3 bulan harus menemani, dari mulai ikut masuk ke dalam kelas sampai nunggu di luar kelas tapi tangannya masuk ke jendela, berarti membuktikan bahwa mama aku masih ada di situ. Sampai akhirnya aku mulai percaya bahwa mama aku nunggunya ada di luar gitu kan. Ada anak-anak yang gitu takut benar. Tuh harus gimana? Aku tuh takut banget anak aku tuh seperti itu gitu loh. Iya, kembali lagi ke kesiapan gak cuma anaknya tapi orang tuanya sih. Karena kalau orang tuanya gak siap, misalnya orang tuanya kan cemas, aduh bisa gak ya anak gue nih, udah aduh gimana anaknya kan ngeliat orang tuanya, ini orang tua gue kenapa ya kok kayak panik banget, cemas banget, aku salah apa ya, ini akan ada sesuatu yang membahayakan atau gimana gitu. Jadi dia ngeliat orang tuanya kayak gitu, pas dia masuk sekolah ya nggak mau, ini orang tua gue lagi nggak oke nih, pasti karena gue mau sama orang tua gue gitu. Jadi yang pertama adalah yang disiapkan orang tuanya siap nggak? Oke, aku mau anakku sekolah, aku oke aja, ini untuk kebaikan dia, aku siap gitu. Karena pasti akan ada masa transisinya sih, anak misalnya akan menangis gitu. Jadi ada satu rekomendasi kalau dokter-dokter misalnya nggak hanya anak ke sekolah tapi separation gitu, kayak misalnya kita pergi kerja gitu. Keep the goodbye shorts gitu. Jadi kalau udah kita say bye, ya beneran pergi, anaknya nangis, dia akan tenang, tapi abis itu dia belajar, oh abis ini mamaku datang lagi kok gitu. Jadi bukan anaknya nangis, ayo sini gue mama tenangin dulu sejam 2 jam, akhirnya dia besoknya gitu lagi, oh anakku nangis lagi, ya udah aku jadi kalau aku nangis mamaku datang lagi nih ke sini, ya udah jadi mamaku sama aku terus gitu. Tapi ada masanya kita harus ajarin akhirnya perubahan momen untuk anak, kita beri ruang untuk beradaptasi dan meregulasi emosinya dia gitu. Jadi misalnya Bunda siap, kayaknya kamu udah siap nih sekolah gitu, pasti ada perubahan, kita ajarin dulu misalnya dengan baca buku, karena anak kan harus lihat visual dulu, kayak kebayang gitu. Kalau kita cerita doang, besok sekolah apa tuh sekolah, kalau di buku kan misal besok di sekolah nanti ada ketemu teman-teman, ada guru, mainannya banyak, pokoknya kita ceritakan semua yang menyenangkan untuk dia gitu. Nah pas hari hanya dia nangis bisa, kita udah priming gitu, gagah nangis gitu, ya kita lihat gitu, memang butuh waktu. Kadang anak butuh adaptasi mungkin 1 minggu 2 minggu gitu, kita lihat setelah 2 minggu udah nih gitu, ya udah gitu. Jadi ada fase memang anak tuh juga harus belajar, nggak selamanya perubahan itu nyaman, karena pada nyatanya kan hidup nggak selamanya nyaman ya. Betul. Gitu sih. Jadi kembali lagi bahwa orang tuanya juga harus ajak dulu nih, bahwa ya anakku harus belajar bahwa akan ada perubahan momen, tapi habis itu aku ada kok gitu. Ajak itu apakah sama dengan tega, Dok? Tega atau nggak tega kan itu tergantung perspektifnya, dan lagi-lagi bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kan. Kalau dari awal kita ada komunikasi, besok kamu sekolah, mungkin di awal kamu nggak nyaman karena mama nggak ada, tapi kan memang di sekolah itu kamu nanti ketemu teman-teman, ada bu guru, kamu nanti kenal, mau main bareng gitu. Mama akan jemput lagi ya setelah kamu makan gitu. Kalau dibilangnya mama jemput lagi jam 12, apa ya, jam 12 ya. Berapa itu gitu ya. Setelah kamu makan nanti mama jemput lagi, atau setelah kamu main sama teman-teman nanti mama jemput lagi. Dan di situ kan dia beberapa hari belajar, ternyata ritmenya seperti ini, aku masuk sekolah, habis itu aktivitas sama guru, habis itu mama jemput lagi, ada lagi. Jadi dia belajar dari pengalaman itu gitu. Kadang it's going to be tough, tapi selama kita bisa mengkomunikasikannya ya gitu. Intinya jadi kayak kita mungkin memperkenalkan dulu kali ya ke anak, ini loh tempat sekolah tuh bentuknya seperti ini, nanti di sekolah tuh ada siapa aja gitu. Jadi supaya anak-anak tuh nggak ada gambaran yang menyeramkan gitu tentang sekolah kali ya. Betul, dan itu juga kadang bisa jadi diskusi
diskusi dua arah, bukan orang tuanya aja yang memutuskan. Kita diskusi sama anak, kamu mau nggak, kamu pingin nggak sekolah, enggak masih mau di rumah aja. Ya udah kalau kayak gitu, tapi di sekolah nanti kamu ketemu teman-teman gitu, jadi nggak dipaksa gitu loh. Oh iya mau sekolah gitu. Jadi walaupun mau sekolah, seringkali anaknya pas masuk sekolah juga masih nangis juga. Tapi kan oh iya ini kamu yang kita mau loh, sepakat sama-sama mau. Jadi bagaimana orang tua dan anak tuh bisa menghasilkan diskusi bahwa sekolah ini yang menguntungkan buat si anak dan anaknya yang mau gitu. Jadi jangan sampai kita memaksa. Lagi-lagi jangan sampai kita memaksa. At least mungkin melakukan negosiasi kali ya Dok. Betul, komunikasi. Karena kan sekolah ataupun pendidikan kan hal yang dibutuhkan gitu loh buat kayak bekal anaknya juga gitu kan. Dan kalau waktu Freya sama Ilaya mau sekolah itu, apakah kayak Uwi juga melakukan negosiasi kayak afirmasi gitu, kayak yuk sekolah yuk nak, yuk udah waktunya nih gitu? Iya harus ada kan, karena memang kita sama anak itu kan lebih banyak komunikasinya ya, karena mereka kan juga masih belajar. Nah dengan kita komunikasikan, pasti mereka jadi merasa lebih tahu banyak dari obrolan kita nih. Nah contohnya kayak Freya, sebelum dia mulai masuk sekolah, kan dia harus dikenalin dulu dari aku mulai baca-baca buku tentang sekolah. Terus abis itu aku bercerita. Sebelum tidur tuh dia suka banget bercerita semenjak lepas Nen kan maunya sebelum tidur tuh harus ngobrol. Terus dia mulai les-les gitu. Dulu kan sempet pandemi tuh, gak bisa sekolah. Nah jadi aku ada les tatap muka kebetulan. Jadi supaya dia tahu nih kalau guru tuh kayak gini loh. Nanti Freya kalau sekolah akan lebih banyak temennya dengan guru kayak tadi gitu. Gimana? Freya mau gak nyobanya? Terus akhirnya dia mau. Karena awalnya memang dia ngelihat ada playground, pengennya main playground. Tapi lama-lama dia akan mengikuti habit kalau sekolah dulu baru nanti kelarnya main gitu-gitu kan. Nah ya udah, jadi selalu aku afirmasi sekolah itu bisa menyenangkan karena kita ketemu teman. Freya bisa belajar banyak hal baru. Nah kalau memang gak ada mama, tapi justru Freya nanti akan lihat kok teman-teman Freya malah lebih enak ngobrolnya. Kalau sama mama kan kita udah ngobrol di rumah gitu. Akhirnya lama-lama anaknya gak mau ngobrol sama mamanya. Justru kalau anak saya bawel banget. Kadang kita harus yang kayak bentar ya Freya, mama kerja dulu, Freya diam dulu di sini ya. Benar. Nah apakah boleh Dok misalnya untuk anak-anak, apalagi misalnya yang sulit nih diajak negosiasi, sulit untuk diafirmasi, ayo sekolah gitu, dikasih reward, jadi dia nanti sekolahnya gara-gara motivasinya beda ya. Jadi kembali lagi kan temperamen anak tuh berbeda-beda. Emang ada anak yang easy, yang ayo kemana aja hayo. Ada anak yang butuh penghangatan, penyesuaian atau slow to warm up gitu. Salah satu triknya ya bisa misalnya sebelum masuk sekolah itu diajak keliling sekolahnya, lihat-lihat sekolahnya. Atau pas hari H, ini yang paling penting untuk anak yang slow to warm up adalah dia datang pertama atau dia datang lebih cepat dibanding teman-teman yang lain gitu. Karena dia akan lebih bersiap-siap, kemudian temannya datang satu-satu. Kalau dia datang lebih awal, dia ketemu gurunya dulu. Kalau dia datangnya telat, semua udah rame, itu akan menjadi overstimulasi buat dia gitu. Jadi itu salah satu pendekatan yang dapat dilakukan. Kalau memang anaknya belum mau sekolah, misalnya PAUD, itu kan memang bukan sesuatu yang wajib ya saat ini. Jadi itu yang perlu ayah bundanya pertimbangkan. Oke, kayaknya kesiapan anak kan juga beda-beda. Apakah perlu nih aku masukkan sekarang, atau misalnya ajak dulu misalnya main sama anak kompleks lah, atau aktivitas di mana yang harian kayak tadi Mam Uwi juga gitu. Jadi kembali jangan paksa, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi dia. Ini contohnya ya, kayak anakku waktu itu aku mau masukin dia sekolah umur 1 tahun 10 bulan lah. Kayaknya udah oke. Wah tapi pengalamannya tuh gak menyenangkan gitu. Kayak mau berangkat udah nangis, pas pulang nangis lagi. Pokoknya kamu udah mau sekolah belum? Belum mau gitu ternyata. Oh ya udah gak jadi deh gitu. Nanti pas udah 2 tahun kan tiba-tiba anaknya, aku mau sekolah gitu, kayak Kang Galeng gitu. Karena udah pernah kenal ya udah sama pernah sekolah. Kenal dan emang dia yang pingin gitu. Jadi emang komunikasi itu sih, tahu kan orang tua pasti suka sibuk gitu ya, kerja segala macam. Jadi komunikasinya itu yang belum sempat dibangun.
Dan jangan lupa tanya pendapat si anak gitu. Aku juga belajar itu dari pengalaman juga sih gitu. Waktu yang anak 1 tahun 10 bulan langsung asal daftarin aja. Udahlah bisa-bisa. Tapi pas dilihat kok kayaknya anaknya gak nyaman ya gitu. Kita sebagai ibu kan pasti punya insting ya. Ini anaknya stres nih gitu. Kayaknya apa belum waktunya kita kembali tanyain gitu sih. Berarti kayak reward punishment itu bisa dibilang ya lihat sikon lah ya gitu. Kayak gak wajib lah untuk anak-anak itu terkait sama sekolah ya dok? Waduh, kalau aku reward punishment itu bukan gak wajib tapi dilarang sih. Karena kembali lagi kita motivasinya anak sekolah untuk apa? Untuk dia kok yang suka belajar. Kenapa seolah-olah jadi itu untuk kita gitu. Atau untuk misalnya kita, jadi beban lah buat anaknya kan gitu. Ini buat kamu mau gak di sekolah? Oh belum ngerti ya udah nanti lebih umurnya lebih tuaan lagi mungkin baru mau masuk. Karena ingat perkembangan anak itu beda-beda. Ada anak yang udah matang mau sekolah ngerti 3 tahun. Ada yang anak 5 tahun baru mau gitu. Kadang itu yang sebagai orang tua kita harus lebih bijaksana karena banyak aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Jangan lihat anak orang gitu Mas. Nah, kalau misalnya dibilang bahasa kasarnya ya ntar kayak ini anaknya dia umur 3 udah sekolah, anak kita gitu. Papa udah umur 4 masih di rumah aja gitu ya kan. Beda-beda. Jadi jangan dibandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Iya, karena aku lihat juga anak pasien-pasienku gitu ya, banyak yang anak 4 tahun gitu misalnya masih sama ibunya. Kenapa? Saya merasa masih bisa dok dan saya nyaman gitu. Ya anaknya jadi bagus gitu. Karena ibunya secure, ibunya positive thinking, itu yang penting. Karena ketenangan ibu, orang tua yang positive thinking, omongan adalah doa, itu sangat memengaruhi anak. Dan itu penelitiannya udah banyak banget. Ibu yang stres, anaknya stres. Ibu yang happy, pede, anaknya pede, happy gitu. Itu secara alam bawah sadar tuh ternyata berpengaruh gitu ya dok ya. Bahkan dari kehamilan ibunya stres, hormon stresnya masuk ke janinnya gitu. Makanya ternyata penelitiannya anak yang temperamennya sulit biasanya orang tuanya pas lagi hamil stres gitu. Kok jadi berkaca sama diri aku ya. Oke, baik ya. Aku akan memperbaikinya sedari sekarang dong. Segitu. Nah tapi kan kalau yang namanya mau sekolah kan harus banyak perintilan yang harus disiapkan kan ya. Basicnya deh dok, apa nih? Iya. Jadi kembali lagi ya, kalau anak mau sekolah misalnya masuk SD atau TKB itu udah harus lihat tanda kesiapan sekolahnya. Misalnya anak sudah mau mulai ngikutin aturan, misalnya ikut permainan kayak puzzle, cara mainnya gini dia mau ikutin, cara mainnya seperti itu. Kedua udah mau sosialisasi sama teman-temannya, misalnya ketemu orang lain tuh udah nggak yang takut banget gitu. Atau yang ketiga udah bisa mandiri dalam arti udah mau pipis sendiri bisa, pup sendiri bisa gitu. Itu sih tanda kesiapan sekolah misalnya mau masuk sekolah dasar. Tapi kalau yang mau masuk PAUD gitu ya tanya aja anaknya, dikasih situasi kayak tadi Mam Uwi, mau nggak gitu, excited juga nggak, kembali lagi bahwa ini untuk anaknya bukan untuk kita. Tapi misalnya nih Mam Gina, aduh tapi anakmu nggak mau nih, negosiasi susah, ya udah cobain dulu gitu, kita lihat. Siapa tahu berjalannya waktu ya dok ya. Aku juga sama sih kayak Mam Uwi, kalau ngecek sekolah aku mau sekolahnya terbuka sama calon orang tua murid, karena ada sekolah nggak boleh trial, mau masuk enggak gitu kan. Wah susah nih kalau kayak gini, karena menurutku sekolah kan juga jadi tempat untuk orang tua juga berkomunikasi. Benar. Dan kalau untuk berkaitan sama kesehatan nih dok, apalagi ini kan momennya kayak ya bisa dibilang kayak pandemi sudah mulai ini sih udah mulai nggak ada ya, bisa dibilang udah nggak pandemi lagi gitu, kayak udah mulai longgar, udah mulai kayak kembali situasinya normal seperti dulu gitu. Tapi kan ya namanya sekolah ya, anak saya bisa kayak hari ini batuk, terus sembuh 2 minggu kemudian batuk lagi gitu, kayak penularan dari teman-temannya di sekolah. Hygiene juga harus ini kan dok, diutamakan gitu. Iya, aku rasa anak lulusan pandemi sih kayaknya pada lancar sih ya Bun ya, bahwa tiap ganti sama anakku juga sekarang habis kotor main dikit belum cuci tangan gitu, jadi lebih rajin gitu cuci tangan dibandingkan orang tuanya. Itu penting banget sih menjaga kebersihan tangan gitu. Kemudian jangan lupa bawa baju ganti juga. Iya benar, jangan-jangan orang tua zaman sekarang mungkin Mam Uwi juga ya lebih banyak bawa masker sama hand sanitizer ketimbang sarapan buat anak ya. Tas kayak yang utama, hand sanitizer, sabun, masker, ya baju ganti, terus lupa bawa bekal. Ini baru kejadian tadi pagi, bekalnya ketinggalan di mobil. Iya. Kalau Wi termasuk kayak gitu gak sih, kayak perintilan harus yang dibawa ke sekolah tuh harus ada ini wajib gitu di tas. Kalau misalnya di sekolahnya Freya kan
kasihan ya kalau terlalu banyak juga. Dia kan harus pakai tas sendiri kan. Kalau di sekolah itu memang untuk melatihkan kesiapannya Freya supaya dia siap bisa buka sepatu sendiri, kaos kaki sendiri, taruh di tempatnya, terus bawa tas sendiri. Itu beneran pas udah nyampe gerbang, kita tuh sama sekali nggak boleh membantu mereka. Mereka tuh harus membawa sendiri barang-barang mereka. Nah kalau keberatan kan kasihan ya Bun ya. Kanan kiri pundak semua penuh ya. Nah, jadi kalau bisa dalam satu tas itu aku udah masukin semua supaya dia udah aman. Nah biasanya kalau masker kan emang udah dipakai dari rumah. Terus abis itu dia selalu aku ingetin untuk sering-sering cuci tangan. Kalau Freya merasa tangannya kotor, baiknya memang cuci tangan, apalagi sebelum masukin barang ke mulut atau masukin makanan ke mulut. Nah sampai sekarang dia bahkan kadang-kadang kalau kita kan udah kebiasaan ya, kayak cuma gitu doang nggak apa-apa jadi vitamin gitu kan. Suka keulang tuh. Aku harus kayak aku enggak sih. Padahal kalau di belakang layar iya lagi gitu. Kadang-kadang kan kayak mau cepet gitu, kayak aduh nggak harus cuci tangan lagi, ribet. Udah nggak apa-apa, tadi cuma pegang dikit gitu kan. Bener. Nah kalau anak sekarang dia kayak mau makan, tapi tangan aku tadi kotor kayak. Oke, yuk kita anterin. Mau gak mau kan kita harus, karena kan kita mengajarkan mereka konsisten. Iya betul. Itu sih yang penting, yang harus dia ditanamkan adalah mindset dia untuk selalu menjaga kebersihan. Ya udah, jadi untuk barang bawaannya memang kalau baju ganti itu memang udah peraturan sekolah juga. Jadi emang harus karena kan dia memang belajar itu bermain juga, kadang bermain kotor-kotoran, pasir apa gitu. Jadi kalau udah ada spare baju ganti, dia gampang kalau mau ganti baju di sekolah. Jadi pokoknya intinya gak cuma hanya sekolah, main, belajar, tapi juga tetap harus jaga kesehatan dan juga kebersihan. Salah satu caranya adalah dengan cuci tangan ya. Gimana Dokter Mesti? Mari kita cuci tangan lagi bersama-sama biar mom semua di sini makin pinter ya kan gitu. Jadi gak kayak Mam yang kayak Bismillah gak apa-apa jadi obat. Jadi vitamin kan? Jadi vitamin ya kan. Oke, kita mulai dong. Oke, pertama telapak sama telapak. Jangan lupa pakai sabun ya. Iya benar, yang ambil sabunnya dulu ya Bun. Jadi telapak sama telapak, kemudian ke punggung tangan dan sela-sela jarinya. Iya, bergantian ya kanan kiri. Kemudian ya sela-sela jari lanjut. Kemudian kita buku-buku jari, jangan lupa. Kemudian jempol dan pinggir telapak juga, punggung tangan gini digoyang sampai ke pergelangan gitu ya Dok ya. Satunya dan terakhir adalah kukunya. Ujung-ujung jarinya seperti ini. Jangan lupa cuci tangannya pakai sabunnya Lifebuoy dong. Dan di sini ada 5 momen penting untuk cuci tangan. Yang pastinya adalah sebelum dan setelah makan, setelah bersin atau batuk, terus juga kalau untuk anak-anak kecil ya kan, si kecil setelah bermain, terus juga setelah aktivitas dari luar rumah, kembali ke rumah cuci tangan, dan juga setelah dari toilet. Kalau mau gampangnya seperti Dokter Mesti ini tuh jadi kayak membekas banget di pikiran aku, adalah kayak setiap berganti aktivitas alangkah baiknya untuk cuci tangan gitu kan. Apalagi itu kayak momen yang kita dapatkan yang positif banget dari setelah pandemi ya Dok ya. Iya benar. Rajin untuk menjaga kebersihan gitu. Ditambah lagi kalau misalnya anak-anak kita di luar rumah, apalagi di sekolah kan kita nggak tahu kayak ada kuman-kuman apa, ada virus-virus apa, mungkin ada temennya yang lagi sakit atau apa gitu kan, bisa tertular ke anak kita. Makanya nanti anak-anak setelah pulang ke rumah alangkah baiknya juga untuk mandi. Udah cuci tangan terus mandi ya Dok. Ketahuan. Jangan cuci tangan aja Dok. Nah mandinya juga pakai Lifebuoy pastinya. Dan sekarang Lifebuoy ini ada varian baru, Lifebuoy multivitamin. Ini 100% lebih kuat untuk lawan kuman berbahaya. Jadi memang Lifebuoy multivitamin ini diformulasi ditambahkan vitamin yang bermanfaat banget untuk menjaga kesehatan kulit. Di antaranya vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan kulit ini ada vitamin B3, vitamin C, dan juga vitamin E. Seperti itu ya. Jangan lupa nih buat moms. Oke, baik. Nih untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, mengakhiri sesi obrolan kita ini. Masih semangat ya? Seru banget ya, jadi dapat banyak informasi ya dari Dokter Mesti juga. Aku juga belajar dari Kak Gina sama Uwi. Oke, jadi mungkin ini sesuai sama temanya. Jadi kalau menurut Uwi sendiri, apakah Uwi sudah merasa aman dan yakin menyekolahkan si kecil?
Kalau merasa aman, kita nggak pernah selalu merasa aman sih dalam hidup. Pasti selalu ada kekhawatiran ya. Tapi seenggaknya aku sudah merasa siap untuk Freya sekolah. Karena aku merasakan banyak manfaat dari sekolah itu. Dan aku tuh selalu tanya ke Freya, are you happy? Dia pasti akan, kalau dia jawab dengan, iya mama, I'm happy. Iya seneng. Biasa kalaupun jawabnya nggak antusias kayak seneng. Karena ternyata ada perbedaannya. Aku pernah aku lesin balet gitu. Terus dia pulang, padahal dia suka banget sesuatu yang berbau princess. Tapi setiap aku tanya, are you happy? Dia diam aja. Enggak, berarti Freya jawab dong, are you happy? Karena kalau memang Freya nggak mau, kita nggak usah terusin. Terus dia bilang gini, I'm not happy katanya. Oh ternyata mereka tuh juga bisa merasakan apakah mereka nyaman atau tidak. Tapi kenyamanan itu nggak berarti mereka selalu mendapatkan apa yang mereka mau ya. Setidaknya mereka bisa beradaptasi. Nah di situ di balet itu terus aku bilang, oke, ini kan baru pertama. Freya kan udah mama bayar 4 kali. Ujungnya itu 4 kali. Nah, jadi Freya coba dulu ya. Nah, total pembayaran mama itu 30 kali. Jadi Freya mesti selesaiin lagi tuh 20 sekian kali. Sama aja dong Bunda. Enggak, karena dia harus coba dulu apakah memang dia tidak happy karena memang tidak adaptasi atau memang dia baru mau mulai. Oke, nah, panasnya lama lagi. Karena kan teman-temannya itu teman-teman bestinya banget yang ada di situ juga. Akhirnya hari ketiga, pas udah di momen ketiga ini, terus aku bilang gini, Freya sebenarnya mau atau enggak? Aku nggak mau mama. Oke, ya udah kalau gitu kita nggak usah lanjutin, nggak apa-apa kan? Iya nggak usah, aku nggak mau. Oke, ya udah. Jadi akhirnya berhenti. Atau Papa Putra yang menggantikan baletnya. Akhirnya Papa Putra saya lah satu lagi punya passion di situ. Nah akhirnya dia tidak les balet lagi karena ternyata dia sudah bisa merasakan emosi itu, apakah dia senang apa tidak senang. Karena kita pikir anak kita ketika jawab are you happy terus dia happy, kita ngerasa kayak ya namanya anak kecil mah happy aja, padahal ternyata enggak, itu jujur dari hati dia. Kalau dia merasa tidak nyaman pasti dia akan bilang. Akhirnya pas ada les baru, ada menggambar. Aku tanya, ini ada menggambar, Freya mau nggak? Freya kan di rumah suka menggambar. Ternyata sampai sekarang dia suka. Walaupun dia kadang cuma mewarnain, menggambar sesuai arahan si kakaknya. Ternyata dia suka. Ternyata memang kita harus tanya mereka apakah mereka suka atau enggak bisa dengan pilihan kita. Kalau kita kan maunya anak kita mau balet dong, anak kita mau piano dong gitu kan pengennya kan. Ternyata karena dia nggak suka, oke, sesuai passionnya. Tapi dia belum tentu tahu kesukaannya dia apa sebelum kita memberikan mereka untuk tes mereka suka atau enggak. Jadi kalau memang mau masukin anak sekolah masih bingung atau mau masukin les, nggak apa-apa dicoba dulu, karena kan memang semuanya berdasarkan dari pengalaman dan mereka ngerasain sendiri. Itu tipsnya ya. Pokoknya pasti akan ada kekhawatiran kunci. Ya. Betul. Nah kalau dari Dokter Mesty sendiri, jadi tipsnya biar mom semuanya nih orang tua merasa aman untuk melepas anak-anaknya sekolah, ditambah lagi kayak siap gitu. Gimana nih Dok? Kalau aku nggak ada satu kondisi yang cocok untuk semua keluarga ya, karena kondisi tiap keluarga beda. Ada support systemnya atau enggak, ada akses enggak ke sekolah PAUD di dekat rumahnya yang layak untuk si kecil misalnya. Jadi pertimbangannya pasti akan beda-beda banget. Dan it's okay mom, gak harus lihat anak tetangga kayak Kak Gina tadi. Aku yakin bahwa setiap orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Tinggal kita pastikan nih gimana ya. Oh aku harus kerja misalnya. Oh ya pastikan ada pengasuh anaknya yang oke. Dicek sekolah dekat rumah apakah ini menjadi pilihan yang aman dan konsisten, karena anak usia gini membutuhkan situasi yang konsisten. Misalnya sekolah, apakah di situ walaupun nggak perfect misalnya, apakah dengan dia di PAUD stimulasinya akan lebih bagus dibandingkan di rumah dengan pengasuh bibi yang lain misalnya. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan. Nah ketika kita merasa oke, udah dipikirkan matang-matang, kita yakin bahwa ini pilihan yang terbaik, walaupun pasti nggak ada sekolah yang sempurna. Bener nggak mau cari 20 sekolah nggak ada yang sempurna. Tapi kembali lagi kita jadi harus refleksi, lihat lagi ke belakang. Sebenarnya nilai apa sih yang penting di keluarga aku tadi? Apakah agama, apakah
menghargai sesama. Jadi nilai-nilai apa sih yang penting yang nanti itu terefleksikan. Apakah dengan aku menyekolahkan anakku di situ nilai-nilai itu tercermin atau enggak? Kalau iya, ya udah sekolahkan gitu, karena memang studinya untuk anak usia dini untuk sekolah banyak manfaatnya. Tapi kalau kitanya sendiri nggak yakin, ya jangan. Jadi apapun pilihan Aibun, pasti menurutku itu yang terbaik untuk keluarga Aibun, dan aku menghargai apapun pilihannya gitu. Seketika kita udah yakin, ya udah aman. Kayak tadi sih, beri anak waktu untuk adaptasi. Kayak Mam Uwi tadi aku setuju banget. Misalnya anak jangan lupa diajak komunikasi loh, karena anak tuh bisa mengutarakan perasaannya tadi. Suka enggak sukanya, enggak sukanya kenapa? Yuk bantu bunda supaya bunda paham apa sih yang membuat kamu enggak nyaman gitu. Capek basket, atau anakku tiba-tiba enggak suka basket, kenapa? Oh ternyata matanya enggak jelas bun. Ternyata jadi kalau dia di lapangan olahraga kok matanya kedip-kedip ya, aku bawa ke dokter mata, ternyata minus lah matanya, ada silinder. Jadi jangan lupa, ini pesan. Jadi kalau Aibun, ayah bundanya ada yang memakai kacamata, sebelum anak usia sekolah dimulai 2-3 tahun harus bawa ke dokter mata untuk cek mata. Karena nggak mungkin anaknya akan bilang aku nggak jelas nih ngeliatnya, tapi aku rabun deh gitu kan, nggak mungkin ya mungkin. Umur 3 tahun. Betul, dia bilang gitu, ujungnya cuma males-malesan gitu, atau ngucap mata gitu. Jadi kembali lagi, ketika anak tidak suka, kita ajak komunikasi apa yang membuat kamu nggak nyaman. Misalnya dia belum bisa mengutarakan, ya kita coba list satu-satu temennya udah punya temen belum, atau gurunya kenapa, apakah gurunya berkata yang tidak nyaman. Jadi anak tinggal jawab iya apa enggak. Jadi kita harus menggali dan komunikasi dengan anak. Iya benar, jangan langsung kayak anaknya disalah-salahin atau di-push segala macam gitu ya. Oke, jadi bertanya pun ke anak tuh aku pribadi juga akhirnya kayak sekarang yang utama aku selalu bertanya, misalnya kalau pulang sekolah tuh lebih kayak tadi happy nggak di sekolah, tadi ngapain aja di sekolah, nggak ujuk-ujuk kayak dapat nilai berapa ya elah 7 doang lagi nggak bisa 9 gitu kayaknya gitu ya bun, kalau ibu kita ya. Dan kadang tuh orang tua juga ini pertanyaannya tuh lalu gimana sekolah, semua tuh sama pertanyaan gimana sekolah hari ini, tapi kita bisa bikin lebih spesifik kayak makanan apa tadi yang teman bawa yang enak, atau di pelajaran pelajaran gambar apa. Jadi harus orang tuanya juga lebih spesifik. Karena pusing ya, apalagi misalnya umurnya masih kayak di bawah 5 tahun, gimana sekolah nggak tahu gimana ya. Aku juga pernah salah kayak gitu tuh, gara-garanya memang clueless juga kan. Jadi setiap aku tanya tadi gimana sekolahnya, dia nggak mau jawab. Aku bilang gini sama ayahnya, kita salah apa ya? Kenapa dia sekarang tidak mau berkomunikasi sama kita? Itu sempat terjadi tuh di seminggu pertama. Dia udah sekolah biasa aja. Gimana tadi sekolahnya? Enggak kayak kenapa ya? Terus akhirnya aku tanya sama gurunya, halo Miss, mau tanya dong, ada apa nih di sekolah Freya? Kenapa ya Freya kok nggak mau jawab gitu? Jawab kegiatan ngapain aja sekolah? Terus gurunya bilang, Bun, memang nggak semua anak bisa menangkap tadi ngapain aja di sekolah. Sekolahnya banyak, harus dari mana, dan mereka tidak bisa menguraikan masalah-masalah itu, sehingga mereka akan merasa kesulitan dan bingung harus ngomong dari mana. Harus kita yang mulai, kayak contohnya spesifik ya. Tadi seneng gak di sekolah? Tadi di sekolah teman Freya yang namanya Kinara ngapain aja? Freya tadi baca buku gak sih gitu? Tadi Miss ada ngomong apa gitu yang Freya lagi suka gitu. Akhirnya dia baru ingat kayak, oh iya mah tadi gini-gini. Akhirnya dia tahu gara-gara obrolan yang kita buka itu lebih menjurus. Kalau ngapain aja di sekolah tadi, ngapain aja kerja, aku juga bingung kadang-kadang ngapain ya gitu aja gitu kan. Benar. Tapi kalau ditanya tadi ngobrolnya asik nggak, tentang apa, kan enak ya. Oh iya ngobrolnya tentang ini. Betul. Nah itu dia ya, kalau moms ngobrolnya soal sekolah tidak ada habisnya. Ini episode bisa jadi 3 jam sendiri 3 hari bahkan ya. Aduh terima kasih banyak pokoknya Dokter Mesti, terima kasih banyak. Terima kasih Karina. Pokoknya mudah-mudahan moms di sini bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari obrolan ini gitu ya, apalagi untuk anak-anaknya yang mau sekolah, yang lagi awal-awal sekolah gitu. Makanya jangan lupa untuk selalu saksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy, dan bahkan selain menyaksikan
bahkan moms bisa mendapatkan keuntungan loh, karena bisa mendapatkan produk Lifebuoy gratis selama 1 tahun dengan cara yang mudah banget. Cukup subscribe YouTube channelnya Lifebuoy, abis itu nyalain notifikasinya, like, komen sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti moms beruntung bisa mendapatkan gratis 1 tahun produknya Lifebuoy. Kalau gitu saya Nikta Gina pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast Keluarga Siaga Lifebuoy. Dadah.